Oke, mantap. Sekarang kita di hari kelima, dan di hari kelima ini proses pabalunan masih berlangsung. Dari pertama itu di hari kedua pabalunan dimulai, malamnya setelah panganginan dikeluarkan, itu dibungkus. Kemudian sampai hari ini, hari kelima itu masih berlangsung. Katanya sih sore selesai. Jadi prosesnya itu sampai ke 3 hari ya, hampir 3 hari, lama sekali. Dan uniknya pada saat pabalunan ketika pertama kali ditutup, itu tangis pecah. Dan ternyata itu adalah masa terakhir duka. Jadi setelah ditutup itu duka sudah harus berganti dengan suka gitu. Jadi udah mulai ketawa gitu. Pada proses pabalunan juga sambil ketawa begitu, tarik-tarikan. Terakhir itu pabalunan itu prosesnya adalah dia dibungkus dengan cara ditarik supaya kencang sekali. Setelah barang-barang dimasukkan, itu ada jas, baju segala macam dibungkus. Terakhirnya itu dibuat tali, kemudian ditarik rame-rame, dan tariknya itu ya sambil bercanda ya, sambil ketawa-ketawa begitu. Jadi udah seneng lah gitu. Dan setiap malam itu akan ada badong. Jadi badong itu adalah tangisan knalpot motor. Jadi teman-teman, badong itu adalah senandung duka dari kaum lelaki, karena dianggap lelaki itu tidak bisa menangis. Bukan tidak bisa menangis, maksudnya mungkin tidak mudah menangis seperti umumnya perempuan di sini. Semua keluarga dari pakem tanpa kecuali kami kiri. Tarik. Jadi pasurasan itu adalah mengukir balun tadi, jenazah yang sudah dibungkus. Setelah kain merah itu diukir dengan jenis ukiran tertentu, itu ditempel dengan ukiran-ukiran berbentuk berwarna emas. Terima kasih.
Setelah prosesi pebalunan dan diukir, kemudian jenazah akan diturunkan dari rumah. Nah, proses ini disebut dengan paturunan. Jadi dari rumah diturunkan ke satu tempat yang disebut dengan Tadupaya. Nah, ini nih karangan bunga. Yang mungkin karangan bunganya tuh agak susah kalau ditaruh ke sini ya. Jadi dikirimkan dalam bentuk banner ya. Jenazahnya itu akan diantar, terus ada iring-iringan, di depannya itu ada kerbau dari 8 anak-anaknya gitu. Jadi ada 8 kerbau mimpin rombongan, paling depan baris paling depan. Setelah itu baru ada jenazahnya diantar. Dan sekarang silakan semua naik. sebelum diantar ke gereja, ini akan ada ibadah pagi dulu untuk memulai acara pagi ini. Jadi tadi si jenazahnya itu awalnya gue pikir diarak, tapi ternyata dibawa di mobil ya. Mungkin karena terlalu berat. Dibawa di mobil dan itu jadi rombongan yang ada di tengah-tengah. Jadi awalnya itu ada kerbau-kerbau, begitu terus ada rombongan pengiring, ada musiknya. Terus baru si mobilnya, baru mobil jenazahnya begitu dengan jenazah di belakangnya di Hilux. Terus belakangnya baru ada keluarga-keluarga yang nganterin sampai ke gereja. Ini mungkin perjalanan sekitar ada 500 meter. Dari 500 meter nanti di situ ibadah. Setelah ibadah baru nanti ada turunan di tempat lokasinya. Cuman beda sedikit doang itu. Samping-sampingan. Diangkat, ditaruh di tempat yang lebih terbuka. Jadi sekarang paling gue pengen ngeliat dulu proses di gereja seperti apa. Mantap. Sekitar 1,5 jam gitulah, 1,5 jam lebih di gereja ibadah, dan setelah itu keluar tuh diantar lagi untuk turunan ditaruh di sebuah tempat yang lebih terbuka. Kemudian tadi ada sedikit istilahnya adu kerbau yang uji coba pembukaan begitu, adu kebo yang gede yang diadu, dan gue depan deket. Ngadu baru sebentar kebonya lari. Itu pas banget dia larinya ke depan gua. Terus gua untung larinya minggir kan. Si kebonya jalan lah tuh. Jalan terus yang di ujung itu ada orang yang gak terlalu merhatiin, dikejar dan keinjek sama si kebo. Kakinya patah. Asli sih buat gue ini adu kebo tuh kelihatannya nggak seru dan asik gitu. Tapi ternyata pas langsung nonton di dekatnya itu mengerikan sih. Ya emang serem sih ya. Yang tadi aja udah seru sih ya percobaannya. Apalagi nanti besok yang memang acara adu kerbaunya pasti seru banget.
Tapi mungkin gue akan jauh lebih hati-hati daripada yang tadi. Gue agak lebih nekat sih, deket banget gue tadi ngambilnya. Sekarang kita ke tempat acara lagi untuk Pak Turunan. Betul ya? Iya, disimpan di payah. Di Paya. Jadi teman-teman, di hari ke-6 ini proses Pak Turunan sudah selesai. Jadi setelah dibawa tadi ke gereja, kemudian dibawa lagi, itu ditaruh di namanya baya. Paya. Namanya paya. Dan itu disimpan sampai sekitar 3 hari ya. Dan sekarang ini waktunya Pak Tondokan. Jadi Pak Tondokan itu adalah penerimaan tamu dari keluarga, dari orang-orang kampung. Dia datang, tujuannya adalah untuk membantu acara besok sampai selesai. Yang sebenarnya mereka sudah membantu dari awal prosesnya ya. Cuman ini secara simbolis disambut begitu, dan nanti akan ada adu pantun. Namanya Singgi. Jadi intinya mungkin Singgi ini adalah sebuah upaya, sebuah budaya untuk menghormati tamu yang datang, yang kemudian membantu dalam bentuk kerbau atau dalam bentuk tenaga. Begitu. Ini kita lagi nunggu. Sebentar lagi akan dimulai ini penerimaan tamunya. Untuk hari pertama penerimaan tamu lingkup keluarga. Mantap. Rasawi. Ya, putar besar. Kupa dolololan siman kupa bunga morong. Iya tuh padang di Jakarta. Mata mapuso banget nonton narota. Osama tanaya sampai balo-balon lan padang di Sulawesi Selatan. Sekarang hari ke-7 dan sekarang ini acaranya adalah Pak Batangan. Kalau kemarin Pak Tondokan itu acara untuk menerima tamu dari kalangan keluarga dan kampung terdekat gitu. Kalau sekarang itu namanya Pak Batangan. Jadi Pak Batangan itu adalah penerimaan tamu dari manapun. Ya, tamu dari manapun yang datang begitu. Tadi pagi udah ada tamu dari Bupati, dan sore katanya tadi ada tamu dari Gubernur. Gue pengen lihat rombongan gubernur kira-kira datang ke sini seramai apa dan bingkisannya apa. Setidaknya ada kerbau. Mau tanya terkait kan di daerah Nusu, Pana dan
dan Tabang ini potensi wisatanya sangat luar biasa, seperti Mangaro dan landscape alamnya itu tidak kalah keren juga dari sebagian wilayah yang ada di Sulawesi Selatan. Kita mau tanyakan terkait kondisi jalan, bagaimana rencana untuk ke depan mengembangkan potensi wisata itu, sedangkan jalannya masih parah. Nah, itulah saya bilang yang paling utama di sini. Kalau akses jalan tidak bagus, tidak ada yang bisa jalan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, apalagi pertanian, semuanya lesu semuanya. Nah, apalagi suasana pasar dan lain-lain. Nah, makanya untuk tahun ini sebenarnya kita terlambat, tapi tidak ada kata terlambat. Mestinya kita mulai di 2000, kapan saya mulai jadi bupati? 17 mulai digenjot ya, tapi ya karena suatu hal ya kita mulai di 2001 ini. 2021. Masuk ada sisa 2 tahun ya. Misalnya di 2021 ini 2022 banyak program-program kita bisa kerjakan. Terkait untuk di wilayah Nosu dan Iya, Kepana ini. bukannya Nosu misalnya ya. Tahun ini kita sudah mulai 40. Kalau untuk wilayah Nosu saja Pak, kan kita tahu kondisi jalannya sangat parah untuk wilayah Nosu. Itulah saya katakan tadi ya. Untuk tahun ini sudah masuk di walaupun sedikit ya, sudah masuk di Matanguru ya. Nanti untuk 2021 ini kita kerja minimal 40 km. Kalau bisa 60 km ya, sudah selesai itu di sini lah sampai di Anak mungkin ya. Nah, kemudian nanti di 22 kita tambah lagi sampai bukan kecamatan apa? Bukan yang kesananya Tabang ya, Tabang. Walaupun dia sudah dari Mamasa juga, kita coba ke sana juga. Jadi di segitiga ini ya, segitiga Mamasa di sini ya, Sumaroro. Oke, sudah selesai.